Pemirsa, Kepala BP Batam Muhammad Rudi akan menanam pohon jati emas di sepanjang jalan 15 km menuju Bandara Hang Nadiem. Dari sebelumnya 7.000 target pohon, kini sudah tersedia bibit pohon sebanyak 10.000. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Muhammad Rudi memastikan dalam waktu dekat akan segera melakukan penanaman 7.000 pohon jati emas di sejumlah ruas jalan Kota Batam dan jalan sepanjang 15 km menuju Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Hal tersebut disampaikan usai menggelar rapat koordinasi penanaman pohon jati emas di Balai Rungsari, kantor BP Batam pada hari Selasa 21 Juni 2022. Rudi mengatakan aksi tanam pohon tersebut bertujuan untuk menambah kenyamanan dan keindahan Kota Batam sebagai salah satu gerbang pariwisata di Indonesia bagian Barat. Menurutnya, bila Kota Batam ditata secara apik, wisatawan juga akan merasa nyaman saat berkunjung. Dari target semula menyediakan 7.000 pohon, saat ini jumlah pohon yang didapat melampaui target, yakni menjadi 10.000 pohon. Hal ini terjadi berkat kerjasama dan dukungan mitra bisnis BP Batam, yaitu sektor perbankan dan industri. Rudi menambahkan penyiapan lahan untuk penanaman pohon jati emas direncanakan pada Jumat 24 Juni hingga Selasa 23 Agustus 2022. Sementara seremonial penanaman pohon akan dilangsungkan pada hari Rabu, 24 Agustus mendatang. Rudi menjelaskan alasan memilih pohon jati emas untuk menghijaukan sejumlah kawasan di Batam, karena bibit pohon jati emas memiliki kecepatan pertumbuhan 3 kali lipat dibandingkan bibit jati konvensional. Selain itu, karakteristik pohon jati emas juga dinilai baik karena memiliki ketinggian yang maksimal dengan sedikit ranting dan cabang, sehingga pohon tidak mengganggu penerangan jalan. Untuk diketahui, pohon jati emas akan ditanam di sepanjang jalan mulai dari Laluan Madani, Simpang Kabil, Bundaran Punggur, Bandara Hang Nadiem, hingga kawasan Nongsa. Rute tersebut dipilih karena pintu kedatangan wisatawan mayoritas melalui bandara. Selain itu, jalan-jalan tersebut dilalui pelancong ketika menuju ke sejumlah destinasi wisata. Saya kira pagi hari ini kita baru sama-sama menyelesaikan rapat Forkopinda dan Kepala Dinas Instansi dan para pengusaha. Memang sengaja kita undang dalam rangka persiapan kita sesuai dengan perencanaan penanaman pohon, sebetulnya 7.000 pohon untuk Laluan Madani sampai ke bandara. Tapi alhamdulillah pagi hari ini saya dapat laporan bahwa yang nyumbang pohon sudah hampir 10.000. Saya kira namanya orang nyumbang berapa saja kita ambil. Kenapa? Karena perencanaan saya membangun Kota Batam ini bukan hanya jalur jalan itu, tapi sekota Batamnya tidak akan kita hijaukan. Kalau hari ini dapat 10.000, ya sisanya kita tanam mana yang belum. Yang kedua, kenapa ini saya lakukan? Salah satu, kita tahu Batam adalah daerah industri. Industri apa saja, elektronik dan pariwisata. Kalau kita bicara wisata, pasti kita bicara keindahan, kenyamanan orang yang akan menikmati wisata itu. Kalau satu kota orang tidak nyaman datang, tidak ada sesuatu yang nyaman, dia tidak akan datang. Contoh misalnya ada organisasi baru, kayak masjid, kan jadi tanya semua orang, ada masjid tanya di Batam di mana? Ada di Hang Nadiem, mari kita ke Batam. Ada satu tempat yang baru, misalnya ada taman kolam di mana? Misalnya di Sekupang, dia akan datang. Kalau mereka datang tentu akan melewati jalur atau akses jalan. Kalau jalannya tidak nyaman akan jadi pembicaraan. Makanya dengan ide ini saya akan membangun seluruh jalan Kota Batam sesuai dengan kemampuan anggaran kita sendiri. Saya tidak bisa ujuk-ujuk langsung menyelesaikan karena uang kita terbatas. Maka jalur utama yang mau selesaikan karena orang semua datang melalui bandara, tentu jalur ke bandara ini mau kita selesaikan. Maka 2 tahun ini kita bersama Pak Wakil, kita akan coba jalannya akan kami clearkan. Karena anggaran 2022 sudah mungkin tidak bisa kita gunakan lagi, maka anggaran 2023 akan kita mulai proses pembangunan jalan. Sambil menunggu 2023, tentu waktu ada 6 bulan ini kami gunakan. Gunakan untuk apa? Tentu ada cara lain. Salah satunya yaitu saya ingin pohon kita hijaukan dulu. Bagaimana kita hijaukan uang yang tidak ada? Maka saya bersama Pak Wakil, Tuti, kita mencari dukungan masyarakat dari perusahaan. Tercetuslah waktu itu bagaimana minta CSR mereka untuk bantu kita. Kita rapatkanlah salah satu ya pohon. Pohon kita minta, mereka sumbang semua hampir 10.000. Kedua, ini masalah lagi. Karena pohon yang ditanam harus rata dengan level jalan, kan ada yang lebih tinggi, tanahnya ada yang lebih rendah. Nah, siapa membiayai?
Rupanya Tuti ini akal jalan juga, melalui Pak Pesle, kita cari pengusaha yang mau tanah, dia potong rata, buang ke tempat rendah, sisanya dia boleh ambil. Artinya akal-akal yang diberikan itulah kita gunakan supaya niat baik kita, BP Batam jadi hijau dan jalan indah, mudah-mudahan tercapai. Kapan selesainya? Tergantung keuangan, tergantung kemampuan, tergantung kita mencari. Tapi nama itu kita, niat kita, bagaimana semua bisa selesai lebih cepat, itu saja. Mulai penanaman seremonial kapan? Tanggal 22 besok sudah akan mulai perataan tanah. Perusahaan mungkin sudah akan ketemu oleh Pak Pesle. Nanti kita berharap 2 bulan 2 hari. 2 bulan plus 2 hari. 22 mulai, 24 Agustus kita tanam. Berarti ada 62 hari kita berharap perencanaan penyiapan lahan ini selesai, maka 24 itulah hari penanam pohon sedunia, khusus Kota Batam. Penanaman 7.000 pohon ini sejalan dengan upaya pembangunan infrastruktur jalan 5 jalur hingga tahun 2024 mendatang, hingga nanti infrastruktur jalan semakin tertata dan hijau. Dalam rapat koordinasi ini, Rudi juga menyoroti urgensi upaya pemeliharaan pohon-pohon tersebut, karena tanpa pengelolaan yang baik dan dukungan dari semua pihak, upaya penghijauan yang diinisiasi BP Batam tidak akan menghasilkan dampak optimal, baik di lingkungan maupun estetika Kota Batam. Karenanya Rudi mendorong berbagai pihak untuk turut mengawal pengelolaan dan kelestarian pohon jati emas. Untuk diketahui, rakor tersebut dihadiri Wakil Kepala BP Batam Purwianto, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad, anggota bidang BP Batam, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, dan perwakilan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Liston Manurung iNews memberitakan.